dan tak lupa diakhiri dengan foto bersama. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar acara berlangsung dengan lancar sesuai harapan kita bersama. Hadirin yang terhormat, memasuki agenda selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya. Suaranya nggak keluar. Stop. Terima kasih hadirin, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan Wakil Rektor 1 bidang akademik Universitas Borobudur dan membuka acara ini. Untuk Ibu Profesor Dr. Insinyur Darwati Susilastuti MM, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Terdengar, Ibu. Monggo. Terdengar, Bu, terdengar. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Borobudur, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat Ibu Kaprodi dari Teknik Sipil Universitas Borobudur dan teman-teman dosen dari Universitas Borobudur, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Iqra Buru atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Iqra Buru, dan juga mungkin beberapa dosen maupun mahasiswa yang hadir pada diseminasi program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023. Alhamdulillah Universitas Borobudur mendapatkan hibah pembelajaran daring ini
Yang pertama, program itu memang baru diluncurkan dan alhamdulillah studi teknik sipil ya, telah mendapatkan hibah dan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Buru, Iqra Buru, yang mana tujuan dari program ini adalah bagaimana ada kerjasama antara beberapa universitas yang saling memberikan ya, bagaimana metode pembelajaran daring pada satu universitas dengan universitas lain sehingga terjadi penyebaran teknologi pembelajaran daring ya, dari beberapa universitas di Indonesia. Kerjasama ini sangat penting karena dalam setiap metode pembelajaran yang sekarang ini digagas oleh pemerintah, itu adalah tujuannya untuk memberikan kepada mahasiswa pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang ada, ya, dengan teknologi daring, pembelajaran dan teknologi digital, ya, sehingga dimanapun mahasiswa berada itu bisa belajar, ya, bisa belajar dengan baik dan memperoleh ilmu yang paling tidak standar ya antara perguruan tinggi satu dengan yang lain, yang mestinya dalam satu rumpun ilmu itu mempunyai RPS yang sama gitu ya. Nah, dengan pembelajaran daring ini ada pengalaman saling melengkapi sehingga bagi Universitas Borobudur maupun juga Universitas Iqra saling bisa melengkapi. Kegiatan ini insya Allah nanti pada tahun-tahun yang akan datang kita akan juga mengajukan pada prodi-prodi yang lain yang mungkin juga bisa bekerja bersama dengan Universitas Iqra pada prodi-prodi yang lain juga sehingga kita menjalin kerjasama yang lebih erat. Tidak sekedar mungkin nanti terbatas pada pembelajaran daring juga terutama prodi teknik sipil yang telah menjalin kerjasama bisa melanjutkan pada kerjasama pembelajaran yang lain di pendidikan maupun penelitian dan pengabdian masyarakat ya, yang bisa dikerjasamakan. Karena sekarang ini penilaian IQ perguruan tinggi itu adalah salah satunya misalkan dosen berpengalaman ya memberikan kegiatan di luar kampus tidak hanya mahasiswa juga dosen dan berharap juga apakah kemarin misalkan pembelajaran di Fakultas Teknik ini juga dosennya dimasukkan di dalam feedernya dari Fakultas Teknik Universitas Iqra sehingga tercatat ada kegiatan dosen Fakultas Teknik Universitas Borobudur itu memberikan jadwal kampus Universitas Borobudur yaitu memberikan pembelajaran di Universitas Iqra Teknik Sipil dan sebaliknya. Nah, itu juga di dalam feeder pun nanti juga harus dimasukkan dosen seperti itu sehingga nanti akan tercatat. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yaitu nanti ada kerjasama antar prodi, kemudian juga kegiatan dosen mengenai penelitian dan sebagainya itu bisa dikerjasamakan. Saya kira itu dari saya. Saya berharap kerjasama ini bisa berlanjut pada kegiatan-kegiatan lain selain pembelajaran daring. Salam untuk Bapak Rektor Universitas Iqra Buru, juga pada dosen-dosen yang hadir pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Terima kasih atas sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Borobudur. Selanjutnya, kita dengar sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Ibu Insinyur Wahyu Inggar Viviana MM. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Vivi. Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Bu? Bisa, Bu. Terdengar. Baik. Baik, terima kasih. Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam siang. warahmatullahi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Borobudur atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Borobudur, Ibu Profesor Dr. Insinyur Darwati Susilastuti MM, dan yang saya hormati tim mitra dari Universitas Iqra Guru, yaitu yang saya hormati Bapak Rektor Unikbu, Bapak Dr. Muhammad Sehul MSI, MPDSI, dan yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Muslim Buru, Bapak Insinyur Ismiran Wati Helut MSI, dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Unikbu, Bapak Said Waisa Segaf STMT, serta yang saya hormati Ibu Kaprodi Teknik Sipil Unikbu, Ibu Nuliati Rumbia STMT, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Teknik Industri Unikbu, Ibu Atina Buton STMT, dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di lab Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Borobudur, serta yang saya Ibu Ketua Tim Hibah, Ibu Ketua Tim Hibah PDK, Ibu Anis Amarwati MM, serta yang saya hormati seluruh rekan-rekan di Fakultas Teknik Universitas Borobudur yang sudah banyak membantu kelancaran seluruh rangkaian acara kegiatan Hibah PDK tahun 2023 ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya selaku pimpinan di Fakultas Teknik Universitas Borobudur mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di acara diseminasi hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 antara Program Studi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Iqra Guru di Maluku. Jangka waktu penyusunan dan pelaksanaan program bantuan hibah PDK tahun 2023 ini diawali dari 15 Februari tahun 2023 pada saat ada info pengumuman dan sampai nanti akhir pelaporan hibah itu hari Senin 11 Desember 2023. Jadi diawali dari info tentang adanya program bantuan pembelajaran daring kolaboratif PDK tahun 2023 dari web spada.kemdikbud.go.id yaitu pada tanggal 15 Februari, di mana prodi kami memenuhi persyaratan sebagai peserta program bantuan PDK tersebut, yaitu ini adalah program yang kedua. Jadi yang tahun pertama adalah tahun 2022, cuman pada saat itu kita mungkin belum tahu informasinya. Ya. Sebetulnya persyaratannya adalah pada program studi yang terakreditasi B baik sekali atau C baik dan pada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi B baik sekali atau C baik. Ya. Nah, kesempatannya itu hanya diberikan kepada satu PTS, itu hanya boleh mengajukan satu prodi dan alhamdulillah diizinkan oleh Ibu Wakil Rektor 1 untuk mengajukan proposal hibah. Kami submit proposal hibah tersebut dari tanggal 18 Maret 2023. Dan alhamdulillahnya pada tanggal 23 Juni 2023 diumumkan via web Spada bahwa prodi kami menjadi satu peserta yang
lolos hibah PDK tahun 2023 dari total 68 peserta yang lolos. Yang masuk, saya lupa ya jumlah persisnya, kalau nggak salah sekitar 150-an gitu dari seluruh peserta yang masuk. Awalnya memang tidak mudah bagi tim hibah PDK dalam persiapkan maupun melaksanakan seluruh kegiatan ini, terutama beberapa hal yang buat kami adalah hal yang baru, yaitu diantaranya pertama yaitu anggaran penggunaan dana hibah itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena ternyata harus mengikuti pagu SBM yang belum pernah pelajari, sehingga ini merupakan hal baru juga ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kewajiban luaran berupa video pembelajaran, di mana minimal untuk satu mata kuliah itu ada 6 video pembelajaran, dan dalam hibah PDK ini diwajibkan minimal 2 mata kuliah, sehingga kami dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu harus menghasilkan 12 video pembelajaran dengan mengikuti standar SPADA. Dan standar video itu juga tidak mudah ternyata, yang kita bayangkan bahwa kita sudah punya banyak video, ternyata itu masih nggak memenuhi standar SPADA. Jadi harus banyak belajar juga. Kemudian yang ketiga, kesulitannya yaitu perlu adanya dokumen pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui team-based project dan atau case-based learning dengan bobot penilaian minimal 50%. Dari beberapa tahun sebelumnya sudah sering diinformasikan tentang based project ini, namun kami juga tidak tahu bahwa untuk bisa dinilai itu komposisi bobotnya harus 50% ternyata. Ini juga perlu pembelajaran juga. Jadi proyeknya apa yang kita buat untuk 2 mata kuliah tadi. Nah, kemudian yang keempat yaitu perlu kewajiban restore 2 mata kuliah yang sudah dikembangkan di LMS kami ke SPADA. Jadi hanya wajib restore konten yang sudah kita buat di LMS, itu di restore ke SPADA. Awalnya kita juga masih bingung bagaimana cara restore-nya karena berkaitan dengan IT, tapi ya semua itu akhirnya bisa terselesaikan ya. Jadi berkat dukungan dan semangat seluruh tim, didukung seluruh pimpinan, staf, juga dosen seluruh prodi di Fakultas Teknik Universitas Borobudur, tentunya dibantu juga dengan tim dari Kroburu, baik dari prodi yang lain, prodi arsitektur maupun prodi teknik industri, dan juga dibantu oleh tim IT dari Universitas Borobudur. Terima kasih untuk Pak Putra, Pak Hilman, juga tim keuangan yaitu Ibu Tuti, Bu Yulinda, serta dari Fakultas Ilmu Komputer Pak Soleman. Terima kasih yang sudah membantu menyusun membuat video pembelajaran, sehingga kami sudah berhasil membuat 12 video pembelajaran dan juga sudah berhasil merestore 2 mata kuliah ke web SPADA, yaitu untuk 2 mata kuliah Statika 2B dan Perancangan Geometri Jalan. Nanti jika Bapak Ibu dosen mempunyai akun SPADA, mungkin bisa searching dengan akun SPADA-nya masing-masing untuk kursi yang terbuka. Jadi untuk 2 mata kuliah ini sudah muncul di SPADA. Kita sudah sampai di ujung akhir pelaporan, yaitu ujung akhir pelaporan nanti hari Senin 11 Desember 2023. Semoga bisa terselesaikan. Dan salah satu rancangan kegiatan yang harus kita laksanakan diantaranya yaitu diseminasi hasil pelaksanaan pembelajaran daring kolaboratif yang kita laksanakan hari ini, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Anis selaku Ketua Tim hibah PDK tahun 2023 ini. Harapannya dengan adanya diseminasi ini, tentunya di tahun yang akan datang, prodi-prodi lain dari Universitas Borobudur maupun juga prodi lain dari Universitas Kroburu bisa
melanjut program ini mungkin bisa mengajukan program hibah PDK di tahun yang akan datang. Atau kalau memang tidak bisa lolos hibah PDK, kita masih bisa tetap melanjutkan kerjasama yang ada dengan dana mandiri dari masing-masing PTS. Mungkin semester depan kita melanjutkan dengan prodi yang lain, prodi teknik industri. Kebetulan di Ikro Guru juga ada prodi teknik industri. Mungkin nanti secara teknisnya kita akan perbaiki MOA yang ada dan yang lain-lain untuk rencana tindak lanjut. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Anis. Nanti saya akhiri sambutan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, juga adanya kekurangan dari penyelenggaraan kegiatan ini karena ternyata memang banyak hal yang kita nggak tahu dari segi IT dan yang lain-lain. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh tim pendukung kegiatan hibah PDK ini, semoga kita bisa menyelesaikan laporan kegiatan ini nanti pada hari Senin. Namun walaupun laporan sudah disubmit, tetap nanti kita masih harus menyelesaikan pembelajaran ini sampai akhir semester, sampai penilaian dan lain-lain. Baik, akhirul kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu dan layar ke MC. Terima kasih, Bu Bibi. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini oleh Ketua Pelaksana Hibah PDK, singkatannya, yaitu Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Untuk Ibu Kaprodi, Ibu Insinyur Anis Amarwati, kami silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bapak Rektor Universitas Borobudur, Bapak Profesor Insinyur Bambang Pirnantos, MSc. Kemudian yang saya hormati udah. Yang saya hormati Ibu Warek 1 Universitas Borobudur, kemudian Ibu Profesor Dr. Insinyur Darwati Susila Stuti MM, kemudian Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Ibu Insinyur Wahyu Inggar Fitriana, kemudian Bapak Said Assegaf, STMT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Ikro Guru, serta Bapak Ibu Dekan dan Ketua Prodi di lingkungan Universitas Borobudur dan Universitas Ikro Guru, serta teman-teman semua yang hadir di acara diseminasi hibah PDK 2023 ini. Kita lanjutkan ke latar belakang dari PDK ya. Jadi ini salah satu latar belakang dari PDK 2023 yang tentunya adalah mendukung perguruan tinggi mewujudkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, terkait pembelajaran secara daring atau pembelajaran daring kolaboratif,
maka diperlukan program bantuan untuk rintisan dan inisiasi PDK. Program bantuan untuk rintisan PDK merupakan katalisator dalam mewujudkan kompetensi dan penguatan kapabilitas mahasiswa melalui fasilitas belajar jarak jauh. PDK ini merupakan implikasi teknis munculnya Content Management System, Learning Management System atau LMS, media sosial, dan teknologi koresponden sebagai teknologi belajar dan pembelajaran. Dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka program bantuan PDK ini diselenggarakan. Ini salah satu latar belakang, masih ada latar belakang yang lain, ada di panduan PDK yang diterbitkan oleh Ristek Dikti. Jadi, tujuan bantuan PDK ini adalah memiliki tujuan sebagai berikut. Satu, memberikan fasilitas pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dua, meningkatkan kompetensi mahasiswa yang ditandai dengan meningkatnya untuk penyelenggaraan pendidikan akademik, mendukung pembelajaran lintas disiplin melalui pendekatan kolaboratif, kolektif, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan memahami sistem yang lebih kompleks. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar perguruan tinggi di wilayah 3T terluar, tertinggal, dan terdepan, dan atau di wilayah Indonesia Timur dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif. Yang kelima, mendukung pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ruang lingkup perlunya pembelajaran daring kolaboratif atau PDK sesuai dengan program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Dalam pelaksanaannya, dua perguruan tinggi berkolaborasi dalam pembelajaran daring dengan mata kuliah berdasar kesepakatan bersama. Ya. Dua perguruan tinggi yang berkolaborasi yaitu Perguruan Tinggi Pengusul Universitas Borobudur dan program studi teknik sipil dengan perguruan tinggi mitra yaitu Universitas Iqra Guru di Maluku untuk program studi teknik sipil. Sedang mata kuliah yang direncanakan pelaksanaannya melalui pembelajaran daring kolaboratif setelah melalui beberapa kali pembicaraan akhirnya disetujui adalah yang berjalan 2 SKS, ini oralnya di PT Pengusul, dan Statika 2B 2 SKS, oralnya ada di PT Pengusul, yaitu Universitas Borobudur. Ya, Manfaat program bantuan PDK diharapkan diperoleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra kolaborasi. Bagi mahasiswa, memperoleh pengalaman belajar dan merasakan atmosfer akademik lain di luar program studi, di luar perguruan tinggi secara daring melalui kebebasan terpadu. Kedua, bagi program studi, memperoleh pengalaman mengembangkan program pembelajaran kolaboratif dan partisipatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring dan pengakuan kredit transfer coba mahasiswa. saya cek. Bagi perguruan tinggi mitra, meningkatkan jejaring dan kolaborasi dalam implementasi PDK dan menjadi motivator dan pemandu dalam mendukung kebijakan MPKM. Sasaran program bantuan PDK ditujukan kepada di mana perguruan tinggi Indonesia yang sedang merintis dan boleh. mengembangkan pembelajaran Absen, upaya belajar kampus merdeka dan pencapaian indikator kinerja utama atau itu dalam pelaksanaannya PT Pengusul Universitas berkolaborasi dengan mitra Universitas Iqra Guru di Maluku. Bentuk luar dan pelaksanaan. Bentuk pelaksanaan 1. Prosedur operasional baku untuk memfasilitasi proses PDK yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT di dalamnya, termasuk pendeskripsian, penyelarasan, dan kesepakatan sistem administrasi akademik PDK, dan disahkan Prodi PT Pengusul dan PT Mitra. Nah, untuk ini kita prosedur operasional baku memakai
peraturan yang sudah diterbitkan oleh Universitas Borobudur, yaitu panduan MPKM. Kedua adalah penyusunan pembagian kerja luar PDK dengan proporsi maksimal 60% program studi pengusul dan minimal 40% program studi mitra. Dan ini kita juga laksanakan kerjasamanya dengan proporsi yang tersebut. Pengembangan dan implementasi RPS daring melalui LMS dengan materi yang bersifat lintas disiplin dan penerapan bobot penilaian dari pelaksanaan student centered learning dalam pembelajaran. Ini juga kita bicarakan bersama antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dan Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur. Bentuk pelaksanaan yang keempat adalah pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui team-based project dan case-based learning dengan bobot penilaian minimal 50%. Ini juga kita harus laksanakan, dan untuk Prodi Teknik Sipil untuk beberapa mata kuliah itu sudah hampir bisa diaplikasikan ya untuk case based learning dengan bobot penilaian minimal 50%, karena banyak mata kuliah yang memang berdasarkan case based learning. Kemudian mengimplementasikan PDK pada semester gasal tahun akademik 2003-2024. Ini juga kita sudah implementasikan sampai saat ini, sudah pertemuan ke-11, minggu ke-11 kalau tidak salah. Kemudian yang keenam adalah diseminasi hasil pelaksanaan PDK ke dosen dan program studi dalam perguruan. Nah, ini yang saat ini kita laksanakan, ya, pelaksanaan yang keenam. Kemudian luaran, ya, yang pertama itu luaran adalah penyelarasan sistem administrasi akademik yang menunjang perolehan kredit lintas prodi dan lintas PT yang mendukung implementasi PDK. Nah, ini kita konversi mata kuliah antara Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru dan Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur. Akhirnya disepakati ada 2 mata kuliah, yaitu untuk mata kuliah di Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur itu adalah perencanaan geometrik jalan dengan kode SU0752. Untuk mata kuliah di Universitas Teknik Sipil Ikro Buru itu adalah rekayasa jalan raya dalam kurung geometrik, ya, dengan kode 2T S507. Kemudian mata kuliah yang kedua adalah statika 2B dengan kode SD1902. Itu untuk di Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur. Untuk di Prodi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru namanya adalah Mekanika Rekayasa 2. Alhamdulillah tidak ada kesulitan untuk konversi ini karena masing-masing mempunyai SKS yang sama, ya. Jadi tidak terlalu rumit, hanya mungkin RPS-nya yang kita sesuaikan antara Ikro Buru dan Universitas Borobudur. Kemudian luaran yang kedua yaitu program studi dan program studi mitra. Mendapatkan mitra dari Ikro Buru berdasarkan informasi dari alumni kita bahwa ada universitas di Pulau Buru. Kemudian kita saling komunikasi, akhirnya bisa mendapatkan MOU, ya, antara Ikro Buru dan Universitas Borobudur. Ini
ditandatangani tanggal 15 Maret 2023. Luaran yang ketiga adalah semester gasal tahun akademik 2023-2024, minimal 2 mata kuliah. Ya, ini kita bisa terlihat ada di LMS kita, yaitu e-learning ya. Untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya 2, ini URL-nya penilaian mata kuliah geometrik jalan. Kemudian juga setiap kali perkuliahan kita record, selain di LMS kita juga didampingi dengan pertemuan online ya, yaitu dengan Zoom, dan setelah itu kita record dan kita unggah di YouTube. Ini di YouTube Fakultas Teknik Universitas Borobudur, dan kita sudah untuk perkuliahan geometrik itu ada 7 record ya. Terus kemudian untuk mata kuliah statika itu juga kita record pertemuan online-nya, itu ada 8. Terus kemudian penilaiannya itu kita simpan di Google Drive. Untuk luaran yang ketiga, untuk membuat video ini sebelumnya kita harus belajar dulu dengan mengadakan workshop, dengan mengundang narasumber dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Bapak Sulaiman. Akhirnya ini kita bisa membuat 12 materi untuk 2 mata kuliah ya. Walaupun mungkin satu materi bisa ada yang 1-2 video. Kita coba untuk melihat video. Stop share dulu ya. Ya, Pak. Share lagi. Ini. Ya. Terus ini di-cancel. Dan PP sama seperti balok biasa, yaitu karena bebannya bergerak dari A sampai B. Mungkin kita lihat dari maka kita awal ya, ini berikan yang beban satu satuan yang bergerak dari A sampai B. nggak apa-apa. Nggak apa sih. Kita lihat ada bumpernya. Hah? Siapa? Full screen. Nggak mau. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan ini menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah statika 2B atau mekanik Demikian itu adalah salah satu contoh video yang kita buat ya dengan bumper yang harus menyertakan kredit title Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jadi ini ada seharusnya ada berapa? 8 dan 9, 17 video ya dari 12 video yang disyaratkan untuk 2 mata kuliah. Kemudian luaran yang ketiga C yaitu daftar mahasiswa dari prodi mitra yang mengikuti perkuliahan minimal 20% dari kuota kelas di prodi pengusul. Itu untuk mata kuliah statika 2B peserta prodi teknik sipil Universitas Borobudur ada 11 mahasiswa, peserta prodi teknik sipil Universitas Ikrok Guru ada 22 mahasiswa. Untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan peserta prodi teknik sipil Universitas Borobudur ada 16 mahasiswa, peserta prodi teknik sipil Universitas Ikrok Guru ada 24 mahasiswa. Jadi persyaratan untuk peserta dari mitra 20% itu sudah melebihi ya. Kemudian instrumen penilaian ini juga yang merupakan IKU yang harus mensyaratkan untuk proyek studi atau tugas besar dan tugas kelompok itu harus lebih dari 50%. Dan ini adalah instrumen penilaian kita yang tertera di RPS masing-masing yang kita sertakan pada e-learning ya, masing-masing mata kuliah. Ini untuk yang geometrik, tadi untuk yang statika 2B. Kemudian ini dokumen pengembangan dan implementasi metode pembelajaran melalui team-based project dan atau case-based learning dengan bobot penilaian minimal 50%. Untuk mata kuliah statika 2B itu melaksanakan pembelajaran team-based project-nya terlihat dari tugas mahasiswa, terutama membuat model struktur dari kondisi real di lapangan beserta analisisnya. Nah, ini salah satu YouTube yang kita saksikan tadi ya. Kemudian mata kuliah perencanaan geometrik jalan melaksanakan pembelajaran team-based project terlihat dari tugas mahasiswa, terutama merencanakan geometrik jalan, dianjurkan menggunakan software berdasarkan data yang lengkap. Dan di bawah ini adalah tutorial untuk melaksanakan tugas besar tersebut. Yang kita sudah upload di YouTube Fakultas Teknik. Kemudian dokumen bukti aktivitas pembelajaran mahasiswa, prodi pengusul dan mitra. Jadi sehingga peserta mata kuliah adalah gabungan antara mahasiswa Ikrok Guru dan mahasiswa Universitas Borobudur untuk masing-masing mata kuliah. Dari sini terlihat partisipasi mahasiswa untuk meninjau LMS ya. Ini adalah print screen dari partisipasi tersebut. Kemudian ini kita print screen juga record nilai dari mata kuliah statika 2B.
Kemudian luaran yang keenam yaitu komitmen Ketua Prodi atau Ketua Juris tindak lanjut pengembangan. Nah, ini kita sepakat untuk pada periode berikutnya, yaitu penyelenggaraan kolaborasi pembelajaran mata kuliah di Prodi Teknik Sipil dan Prodi Teknik Industri antara Fakultas Teknik Universitas Borobudur dan Fakultas Teknik Universitas Ikro Guru pada tahun ajaran semester genap 2023, 2024, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Yang kedua yaitu melibatkan Fakultas Teknik Ikro Guru untuk mengikuti webinar yang merupakan webinar tersebut akan diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Borobudur dan Fakultas Teknik Universitas Sampurna. Jadi ini sudah kerjasama yang terjadi sudah beberapa semester kemarin antara Universitas Borobudur dan Universitas Sampurna. Dan kita akan melibatkan Fakultas Teknik Ikro Guru. Yang ketiga adalah melibatkan Fakultas Teknik Universitas Ikro Guru untuk mengikuti workshop editor dan reviewer jurnal yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Yang keempat, belum tertulis di sini, yaitu kita akan mengadakan workshop untuk building information modeling, ya, yaitu mengenai Revit, Tekla, dan CAD. Mudah-mudahan kita bisa juga mengundang Universitas Ikro Guru untuk mengikuti workshop tersebut. Selanjutnya, luaran yang ketujuh yaitu kita mengupload di Spada, ya. Jadi mata kuliah yang kita PDK-kan, dua mata kuliah tersebut kita upload di Spada, dan ini adalah print screen-nya bahwa mata kuliah kita sudah terupload di Spada. Mata kuliah Statika 2B dan mata kuliah Perancangan Geometrik Jalan. Yang terakhir adalah luaran yang terakhir ini walaupun tidak diwajibkan oleh PDK, tapi kita melaksanakan dua buah video kita catatkan di Kemenkumham, mendapatkan 2 sertifikat surat pencatatan penciptaan untuk 2 mata kuliah tersebut. Jadi itu demikian pengalaman PDK yang sudah kami laksanakan dan akan kami buat yang akan diupload pada hari Senin, ya. Nah, ini yang terakhir adalah jadwal yang kemarin kita laksanakan. Jadi dari Februari sampai kita sampai nomor 11 ini sudah kita jalankan, ya. 18 November kemarin ada MONEF, laporan kemajuan yang diupload di Spada, ini kita sudah laksanakan, tetapi juga ada MONEF tahap 2 yang ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian di MONEF oleh Dikti dengan offline, ya. Hanya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapat MONEF offline, sehingga kita hanya membuat laporan kemajuan yang diupload di Spada. Dan kita harapkan nanti pada tanggal 11 Desember itu kita bisa membuat laporan akhir dan dilanjutkan dengan penyelesaian perkuliahan sampai
selesai dan mudah-mudahan hasilnya itu juga kita bisa upload di Spada ya. Misalkan YouTube-nya, Zoom-nya sampai di perkuliahan yang terakhir. Kemudian pada tanggal 11 ini ada pertemuan offline, yaitu seminar hasil di BSD. Demikian dari ini, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya PDK ini dan alhamdulillah berjalan walaupun dengan kita harus belajar banyak karena ini baru pertama kali dapat terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada kendala sampai akhir. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya serahkan kepada MC, barangkali ada yang mau menanyakan beberapa keinginan tahuan ya yang bisa disampaikan kepada kami. Insya Allah saya akan mencari jawabannya, mungkin dibantu dengan Wahyu. Saya stop screen dulu. Ya, terima kasih Bu Anis untuk peserta yang menghadiri acara ini. Bu Anis memberi kesempatan bagi yang ingin bertanya bagaimana kok bisa mendapatkan hibah PDK ini atau ada tambahan lain yang ingin ditanyakan, silakan. Ada atau dari Pak Syahid dari Fakultas Dekan Unikbu. Ya, terima kasih Bu Vivi. Ya, Pak. Kami dari Universitas Iqra Buru sangat berterima kasih sekali karena telah bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Borobudur Jakarta, sehingga kami juga banyak pengalaman dan juga ada semacam sharing ataupun semacam pembelajaran mahasiswa kami maupun dosen kami, sehingga makin membuka wawasan Fakultas Teknik Universitas Buru agar lebih maju lagi ke depan. Karena kebetulan kampus kami ini adalah kampus yang berada di daerah kabupaten, di mana disebut kampus ini dulu adalah berdiri pada tahun 2003 saat itu kan terjadi kerusuhan Ambon, sehingga ada beberapa perguruan tinggi yang memang dibuka khusus untuk komunitas tertentu, sehingga kita juga merasa bersyukur perlu ada banyak belajar dari kampus yang ada di kota-kota besar. Waktu saat kuliah S1 itu masih ada terjadi kerusuhan di daerah Maluku, sehingga saya waktu itu di Surabaya, UPN Veteran Surabaya, Jawa Timur, dan saya pikir perlu dari mahasiswa kami yang ada di Pulau Buru, khususnya Namlea, agar lebih banyak belajar lagi dalam hal metode dalam menerima mata kuliah maupun pembelajaran. Dan barangkali ini juga kemarin saya sudah komunikasikan dengan Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Borobudur agar kita lebih mempererat lagi kerjasamanya, sehingga kampus yang dari Borobudur bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada kami, baik itu Fakultas Teknik maupun fakultas lainnya. Jadi memang ada, saya juga sudah sampaikan ke Pak Rektor maupun Ketua Yayasan. Cuman persoalannya sekarang ini
Pak Rektornya belum sempat. Kemarin beliau titip salam aja karena memang ada mau pemilihan rektor baru. Jadi kampus Ikra Guru akan ada pemilihan rektor baru dalam dalam bulan Desember ini. Sehingga insya Allah ketika kita adakan kegiatan lagi, maka kita punya rektor yang baru. Barangkali saya lebih perkenalkan lagi bagaimana MBKM kita dengan kampus Universitas Borobudur Jakarta. Dan untuk prodi sipil industri sudah. Dan kalau yang lain nanti saya informasikan kepada mereka bagaimana kerjasama kita dengan kampus Universitas Borobudur Jakarta. Barangkali saya dari saya, Ibu Vivi, terima kasih. Wassalam. Kolaboratifnya dengan yang lain. Untuk peserta yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Ketua Pelaksana? Boleh, Bu Vivi, izin. Ya, Pak Johar. Ya. Terima kasih, Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indil, Bu Anis, mohon informasi, Bu. Untuk yang dikolaborasikan itu sama atau berbeda, Bu ya? Namanya boleh agak berbeda, Pak. Tetapi RPS-nya diharapkan sama. Atau kalau RPS-nya belum sama, bisa saling menyesuaikan. Jadi kemarin ada mata kuliah antara Bu Wahyu Inggar dengan mata kuliah yang diampu di Universitas Ikra Guru itu, RPS-nya tidak sama persis gitu. Tapi kita saling komunikasi untuk saling menyesuaikan. Akhirnya disepakati RPS yang ada. Jadi yang similar lah. Gitu ya, kayak bisa beda, Bu ya. Kalau menambah kekhasan lain, mesti malah beda, malah bagus mungkin ya. Menambah kekhasan ya, atau prodi, mungkin beda malah bagus barangkali. Jika tapi ya, tapi harus dikomunikasi sama saling kita ya. Ya, betul. Nggak bisa terus harus Justru, salah ya. satu harus menerima gitu kan. Ya, betul, Ya, betul. Ya. Harus saling menyesuaikan gitu. Ya. Kemudian Bu, tadi kan disebut teknik industri sudah siap itu ya. Iya. Itu gimana Bu ya progresnya, proses berikutnya ya? Apakah perlu berbicara lagi dengan Prodi TI di sana atau bagaimana ya? Iya, di sini saling sepertinya komunikasi ada prodi teknik industri di Unikbo sepertinya hadir. Ya. Ibu siapa ya? Pak saya lupa namanya. Ibu Atina kalau nggak salah. Ada Ibu Atina di sini. Pak, mungkin bisa Kalau itu bisa mulai dirintis Bu ya, ini ya tahapannya ya. Dan apa selain isi RPS-nya harus sama, Ya. juga semesternya kan Pak. Pasti, Semesternya betul ya. harus sering sama. Baik. Tinggal sama dosennya yang siap juga. Ya. Jadi kesepakatan. Ya. Yang penting komunikasi kedua belah pihak itu yang berminat ya, yang mau merancang bersama ya. Iya. Baik, kalau gitu nanti bisa kita komunikasi dengan Prodi TI Buru ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Wahyu, Bu Vivi, Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Johar. Masih dibuka kesempatan untuk prodi lain atau dekan dari fakultas lain. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Menambahkan? Ya, boleh. Silakan Bu Wahyu.
mungkin ada tambahan dari rekan yang lain atas penyelenggaraan yang sudah kita laksanakan, mungkin untuk perbaikan di kedepannya. Mungkin jika ada usulan, kami juga bisa berharap dari Bapak Ibu yang lain. Oh ya, mungkin ada yang kelewat tadi mengingat info yang disampaikan Ibu Dar. Kebetulan mungkin tapi di sini nggak ada CIT ya, mungkin bisa lewat Ibu Dar bahwa mungkin nanti kita perlu yang Ibu Dar sampaikan tadi bahwa harus ada divider. Memang kita harus menghubungi operator Sevima di universitas bagaimana cara input mata kuliah yang kita kolaborasikan ini sehingga muncul di pelaporan PDDikti. Mungkin untuk mata kuliah tersebut jadi muncul ada 2 tim dosen gitu. Mungkin di feeder kami juga muncul dosen yang ada di Ikroburu atau bagaimana mungkin karena kita ganti baru ke Sevima, kita nggak ngerti mungkin nanti nanya ke tim IT di Sevima ya, Ibu Prof. Darwati. Ya, Mbak Sungko nanti bisa. Jadi ada SK nanti SK penunjukan itu diunggah di kita, juga SK yang di sini diunggah di yang di Buru di Universitas Ikroburu. Jadi nanti kalau 14 kali tatap muka nanti misalkan berapa ya, 77 atau 68 seperti ini yang kesepakatan nanti bisa diisikan di feedernya. Tim dosen ya. Iya. Oke. Ada lagi sebelum kita akhiri? Bagaimana Bu Anis? Ada yang mau ditambahkan lagi? Saya kira ini pengalaman yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perguruan tinggi yang lain itu karena yang lain itu seperti apa gitu. Karena di dalam set-set yang ada grup dari beberapa penerima itu bisa dimunculkan bentuk seumpamanya dicontohkan video yang bagus dan sebagainya. Jadi apalagi nanti setelah seminar hasil itu rencana akan ditayangkan 10 perguruan tinggi yang akan presentasi dari PDK itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmahnya dari pertemuan tersebut. Saya kira demikian, Mbak, tambahan dari kami. Atau Prof. Darwati ada tambahan? Cukup, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, terima kasih Ibu Aisyah selaku Ketua Pelaksana Pembelajaran Daring Kolaboratif 2023 ini dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Pemaparan tadi memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita semua yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengajaran khususnya pada Tridharma perguruan tinggi pada umumnya. Baik, mengakhiri acara sebasi online siang ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan diseminasi siang ini. Ya, untuk ya sudah siap. Kameramen. Maulana. Ya. Ada berapa? Ada dua slide ya. Kita ada 2 slide.
Untuk slide pertama, mohon kesediaannya menyalakan kamera Zoom-nya. Ya, sekarang kita mulai slide 1 ya, Pak. Masih ada 4 yang belum mengaktifkan kamera Zoom-nya, mohon. Ya, masih ada. Mohon kamera Zoom-nya diaktifkan. Ya, kita hitung ya. Sudah bisa, Bapak? Masih ada yang mohon mengaktifkan kamera Zoom-nya untuk dokumentasi kegiatan kita siang hari ini. Ya. Oke, sudah, Pak. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Sudah, Bapak kameramen? Ya, sudah. Ya, kita pindah ke slide kedua. Ya, ada yang sudah. Ya, Pak Wahyu Wiji ya. Pak Wahyu Wiji belum terlihat wajahnya. Pak Wahyu Wiji. Pak Wahyu Wiji. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai ya, Pak. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Yang slide 1 bisa diulang, Pak. Ya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Udah, Pak? Oke. Ya. Terima kasih. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan acara ini. Berikan kembali untuk nanti linknya bisa dilihat, sudah bisa diakses. Ya, Kak, saya ulangi kembali, kami atas nama panitia ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan acara ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Ya, Bu. izin, terima kasih. Ya, selesai, Bu. Izin untuk live. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saleh yang sudah memberikan jalan untuk berkenalan dengan Kerok Buru. Terima kasih Pak Said. Terima kasih Bu Nurlita. Terima kasih kepada semuanya tim PDK.